Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya tentang surat Yasin ayat 60. Mohon penjelasan semoga menambah wawasan. Terima kasih dari saya Pak Gianto dari Sampit. Ya, silakan dibaca. Surat Yasin surat ke-36 ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya, kita harus pahami dulu bahwa setan itu adalah simbol dari segala sesuatu yang menjauhkan atau membawa kita jauh dari Allah. Ya, maka jangan sampai kita dekat-dekat dengan setan itu, mengikuti langkah setan itu juga tidak boleh kan gitu ya. Apakah lagi berkawan dengan setan, ya dekat-dekat dengan setan kan tidak boleh seperti itu. Nah itu sudah diwajibkan kepada Bani Adam. Bani Adam itu maksudnya adalah manusia, semua manusia itu kan itu. Karena manusia memang diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah kan itu, dan menghambakan diri kepada setan. Nah penghambaan dirinya kepada Allah itu ya akan senantiasa diuji gitu loh. Akan senantiasa ada hambatan, rintangan, tantangan dan sebagainya akan senantiasa ada, tidak pernah tidak ada. Ya, coba dibaca dulu gitu. Apa namanya? Surat Al-Ankabut itu ayat 2 dan 3 itu silakan. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi kita perhatikan betul di situ bahwa setiap orang, semua siapa saja yang mereka itu mendapik diri, ya, yang mereka itu mengikrarkan dirinya sebagai orang yang beriman, itu pasti akan diuji. Maka ayatnya jelas mengatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, begitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan itu dengan nada bertanya yang tentu saja tidak perlu jawaban dari kita karena kita sendiri tahu jawabannya sebenarnya itu, ya. Allah menanyakan yang seperti itu kepada kita semua. Manusia yang mengira bahwa dirinya beriman itu kemudian tidak akan diuji, oh sudah pasti diuji. Artinya semua kita itu akan diuji kan gitu. Bahkan Allah sendiri memberikan penguatan terhadap apa yang difirmankan di ayat yang kedua itu dengan mengatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka maka Allah pasti akan mengetahui ya orang-orang yang benar dan mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Allah memberikan penguatan terhadap pernyataannya akan menguji semua orang yang mengatakan dirinya beriman tadi dengan mengatakan bahwa Allah sudah menguji orang-orang yang sebelum mereka itu.
Dan pernyataan Allah yang mengatakan maka Allah mengetahui wala ya'laman Allah alladziina shadaku wala ya'laman al-kadzibin. Itu sebenarnya tidak bisa dipahami secara letter seperti itu. Karena walau bagaimanapun tanpa diuji pun Allah sudah tahu mereka itu kualitas imannya seperti apa. Nah, dengan adanya ujian itu, di samping Allah itu sudah tahu tadi, maka kita sendiri bisa mengetahui iman kita itu seperti apa. Ya, kalau kemudian digoda dengan harta saja kemudian kita menjadi koruptor, artinya iman kita kadib. Yang puluhan tahun diperjuangkan di pesantren-pesantren, di majelis-majelis ilmu, dan kemudian menguap begitu saja setelah menjadi pejabat, misal saja. Ya, kalau kemudian terhadap pangkat jabatan saja tergoda dia, artinya ketika ada tawaran untuk naik pangkat, ada tawaran untuk menduduki jabatan, tapi harus nyogok sekian ratus juta dan sebagainya, atau M bahkan. Nah, kemudian dia lakukan yang seperti itu, ya artinya dia kadzib imannya, tidak sotik kan gitu. Jadi itu untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia, dan mereka menyadari bahwa dirinya kualitas keimanan ini seperti itu kan itu. Tentu saja kalau itu bagus, lolos dari ujian tadi, imannya sotik gitu ya, maka perlu disyukuri karena yang menguatkan keimanan itu Allah. Bahkan tidak hanya yang menguatkan, tetapi yang memberikan iman kepada kita, menambah iman kepada kita, itu juga Allah, bukan yang lain-lain. Ya, jadi kita tidak bisa berbangga diri bahwa iman saya menjadi semakin kuat diuji seperti ini, ya, saya lolos, tidak bisa. Orang yang beriman tidak akan berkata begitu. Orang beriman tidak akan mendapati diri seperti itu. Orang beriman akan merasa bahagia ya karena dirinya sudah ditolong oleh Allah, ditolong oleh Allah, dikuatkan keimanannya lagi, dikuatkan keimanannya lagi, sehingga dia mampu menghadapi berbagai macam ujian, ya rintangan, tantangan yang kadang itu kan itu, ya. Jadi ujian, tantangan, rintangan dan sebagainya itu bisa jadi itu berasal dari setan kalau kemudian kita tidak lolos ujian itu sendiri kan itu. Ya, jadi kekuatan negatif yang menghambat kita untuk maju mendekatkan diri kepada Allah itu disimbolkan dengan setan, atau bahasa lain nanti dengan togut, togo yang artinya berlebihan. Artinya kita berlebihan di dalam melanggar koridor, melewati koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya melewati batas halal haram itu sudah masuk melanggar atau masuk melampaui batas dan sebagainya. Ya, kemudian melanggar aturan Allah dan Rasulnya itu sudah termasuk melampaui batas dalam konteks ini kan itu. Yang harus kita lakukan, kita harus pandai bermain di antara koridor halal haram tadi. Ya, kita harus bermain di antara aturan-aturan yang diperbolehkan oleh Allah, batas sana, batas sini dan sebagainya. Nah, tidak boleh melewati itu. Orang yang melewati itu artinya dia sudah berlebihan, artinya sudah taugo, artinya dia sudah mengikuti taugut dalam konteks ini. Di satu sisi tadi dengan bahasa lain setan, di sisi lain ini kemudian dengan bahasa lain yakni taugut tadi, tetapi hakikatnya atau esensinya sama. Nah, kedua-duanya mengajak kita menjauh dari Allah, kedua-duanya membisiki kita, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah kan itu. Ya, maka itu yang harus kita tentang juga dalam konteks itu kan itu. Ya, nah mudah-mudahan gitu dengan pertolongan Allah kita mampu menghadapi setiap ujian itu. Nah, kita akan ditolong oleh Allah kalau kita itu dekat dengan Allah. Nah, kalau kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menjadi orang yang beriman. Coba dibuka lagi di dalam surat Muhammad ayat yang ke-38. Kalau kemudian kita menjadi orang yang munafik, apalagi syirik, suka berharap pujian-pujian tadi, syirik seperti itu, ya bagaimana mungkin kita bisa berharap pertolongan Allah kan itu. Kalau surat Muhammad ya, surat Al-Hajj ya, surat ke-22 ayat 38. Surat Muhammad ayat 7 ya. Ayat 38 Ustaz. Iya. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu
kulla khawanin kafur. Mm-mm. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Ya, ya, Allah membela orang yang beriman. Artinya akan berikan pertolongan kepada kita untuk selamat menghadapi berbagai macam rintangan, ujian, tantangan dan sebagainya. Tadi tanpa Allah kita tidak mungkin akan mampu melewati berbagai ujian tadi kan gitu. Ya, maka terus jalin terus jaga hubungan dengan Allah dengan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal soleh, memperkuat keimanan kita kan gitu. Ya, hindari segala bentuk maksiat yang akan menjauhkan kita dari Allah kan gitu. Ya, karena itu tadi apa namanya, Allah tidak menyukai la yuhibbu, ya, tidak menyukai orang yang berbuat dosa dan juga kufur dan gitu. Ya, kalau kita tadi termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang riya tadi, ya bagaimana mungkin Allah akan menolong kita? Allah sendiri sudah mengatakan tidak menyukai yang seperti itu kan itu. Ya, maka kita jauhi kan itu. Jadi sekali lagi godaan, tantangan, rintangan ya itu banyak sekali, dan yang menyesatkan, yang menyelewengkan, yang menjauhkan kita dari Allah itu disimbolkan dengan bahasa setan tadi. Karena itu sebenarnya sudah jelas yang salah mana, yang benar mana, maka tinggal kita mengikuti yang benar, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah dan Rasulnya, insya Allah selamat. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita kompromi dengan setan, kompromi dengan taubat, kompromi dengan berbagai macam hawa nafsu tadi, itu artinya kita lupa bahwa kita itu budaknya Allah, kita itu hambanya Allah, kita itu tentara-tentaranya Allah, kita itu instrumennya Allah untuk mencapai tujuan Allah menciptakan jagat raya ini, membangun ba'datun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kemudian lupa akan itu, terlewatkan begitu saja. Begitu Mas, mudah-mudahan saya paham.